Kita lanjutkan perbincangan kami, Bang Nova. Langsung saja kita ingin melihat bagaimana datanya. Oke, jadi perbincangan tentang usulan satu orang satu akun ini memang dalam beberapa hari menjadi perbincangan publik ya. Ada lebih, kalau catatan kami ada lebih dari 1.677 post tentang ide ini. Dan ini direspon sebanyak lebih dari 8 juta percakapan. Jadi memang kalau ngelihat datanya ini cepat sekali viralnya, meskipun baru sebatas ide ya, seperti itu. Tetapi yang menarik dari data ini adalah sebagian besar respon itu justru datangnya dari netizen yang di TikTok. Ya, kalau kita lihat seberapa banyak sebaran pembahasannya di media sosial, Twitter memang lebih banyak daripada TikTok. Tetapi berapa banyak interaksi yang tertinggi justru didapatkan di TikTok. Dan kalau kita lihat, kalau kita ingat siapa sih yang berbicara di TikTok, siapa sih pengguna TikTok, sebagian besar kan Gen Z ya. Sebagian besar Gen Z. Mereka sangat concern sekali dengan ini. Ada beberapa isu sebenarnya yang mereka pertanyakan tentang ini. Tapi sebelum ini coba kita lihat, geser sedikit, bagaimana sih percakapannya gitu ya. Oke, kita tahu TikTok paling banyak, Twitter juga banyak sekali yang berbicara, tapi bagaimana perasaan publik ketika berbicara tentang ini? Kalau kita lihat emosinya dalam percakapan, itu kelihatan kalau ternyata ada dua emosi yang paling cukup dominan. Pertama marah, yang kedua takut. Marah pada apa? Marahnya adalah kepada jangan-jangan ini akan memudahkan dalam melakukan pembungkaman suara publik. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyakan tentang keamanan. Karena Indonesia bukan kali ini saja pengamanan data di Indonesia itu kita tahu beberapa kali bocor ke luar negeri. Data NIK kita bocor, data perbankan kita seberapa bocor dan seterusnya. Jadi kalau ini diimplementasikan, jangan-jangan malah kebocoran akan makin lebih luas kayak gitu. Lalu yang ketiga, memang betul ada banyak sekali konten provokatif di media sosial karena salah satunya akun ganda. Tetapi bisa jadi juga dengan pembatasan akun, kalau benar satu akun satu orang gitu, bukankah itu akan membuat penyebaran misinformasi dan disinformasi menjadi lebih tertarget? Kita tahu dengan membatasi itu, kita jadi lebih tahu siapa saja berbicara di mana akan seperti apa kan itu jadi lebih mudah saja penyebarannya. Di X atau di Facebook pada rentang usia yang seperti ini, lalu di daerah ini, atau di TikTok pada rentang usia yang begini kita sebarkan di daerah ini. Itu bisa dengan cara seperti itu kayak gitu. Itu beberapa yang dikhawatirkan sebenarnya. Lalu apa saja sih yang dibicarakan? Isu-isu yang paling banyak dibicarakan itu masalah privasi dan kebebasan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua motifnya. Jangan-jangan motifnya ini motif politik 5 tahunan. Karena kita lihat kebanyakan aktivitas buzzer kan 5 tahunan kayak gitu. Lalu bagaimana dengan penerapannya? Akankah ini berbasis KTP, berbasis nomor telepon, berbasis email? ID kita bermasalah, pengamanan ID kita bermasalah. Lalu dampaknya, menggunakan lebih dari satu akun itu karena kebanyakan ada yang gunakan untuk bisnis, ada affiliate, ada dagang, ada TikTok shop dan sebagainya. Itu mereka akan, kalau satu akun, itu jadi bermasalah kayak gitu. Lalu tentang buzzer dan penipuan, memang banyak sekali buzzer dan penipuan yang makin marak ya. Tetapi pertanyaan publik adalah jika masalahnya adalah pada buzzer, kenapa yang dihajar, kenapa yang dipertanyakan, yang diusulkan adalah pembatasan satu orang satu akun. Itu dua hal yang berbeda tuh, permasalahan dengan solusi yang ditawarkan berbeda. Saya kira itu yang paling banyak dibicarakan oleh publik ya. Ya, tentunya kita juga ingin mengetahui secara nyata bagaimana emosi dari masyarakat menanggapi satu orang satu akun ini. Langsung saja kita tanyakan kepada reporter TV One, sudah ada Kesia Butar-Butar yang akan mewawancarai warga menanggapi isu ini. Silakan Kesia. Selamat malam Windy dan juga pemirsa, mengenai usulan pembatasan akun media sosial yang dimana satu orang hanya boleh memiliki satu akun di setiap platform media sosial, yang dimana nantinya tujuan dari pembatasan ini adalah untuk meminimalkan penyebaran berita bohong, disinformasi, kemudian
ujaran kebencian, bukan untuk membatasi untuk kebebasan berpendapat. Namun di tengah kebiasaan masyarakat yang saat ini mungkin memiliki lebih dari satu akun media sosial justru menimbulkan berbagai pro dan kontra. Bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai kebijakan ini dan bagaimana pula pemerintah bersama dengan DPR untuk merancang aturan mengenai kebijakan ini? Kami akan mengajak Anda untuk mendengar bagaimana tanggapan dari salah satu masyarakat. Halo Mas, dengan siapa? Halo, saya Chandra. Ya, Mas, saya mau tanya pendapat Mas soal usulan satu orang hanya boleh memakai satu akun di setiap platform media sosial. Masnya setuju atau enggak? Kalau menurut pribadi saya itu kurang setuju ya. Soalnya itu melanggar ke pribadi sendiri. Soalnya kita juga butuh berekspresi di platform media yang lain. Sehingga kita punya second account itu buat lebih ke bagian private sendiri dan bagian orang-orang yang dikenal saja gitu. Tapi untuk Masnya sendiri punya beberapa akun media sosial atau satu? Kalau saya sendiri punya first dan second sih. Kalau mungkin aturan ini akan diterapkan, menurut Masnya perlu diperhatikan pemerintah apa supaya tujuannya untuk menekan berita bohong seperti itu? Kalau pemerintah itu lebih, karena kan nggak setiap akun pasti menyebarkan hoax. Jadi itu kebijakan pemerintah sendiri untuk lebih ke salah satu akun, karena nggak semuanya akunnya melakukan hoax gitu. Terima kasih Mas atas waktunya. Nah, kita tadi sudah mendengar salah satu masyarakat yang tidak setuju dengan wacana ini. Kami akan mengajak Anda untuk mendengar lagi bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai hal ini. Halo Mas. Saya Minggi. Nah, Mas, saya mau tanya pendapat Mas soal usulan pemerintah akan membatasi satu orang yang memiliki satu akun di berbagai platform media sosial. Nah, Masnya setuju atau enggak? Saya setuju sih. Karena kalau misalkan kita buat banyak akun, itu pasti banyak terjadi kebocoran data mungkin ya. Entah itu ada orang yang iseng membuat suatu provokasi di saat lagi genting kayak gini ya, kayak kemarin gitu ya. Itu sih. Masnya punya satu akun atau mungkin beberapa? Aku punya satu akun. Nah, kalau misal aturan ini diterapkan, menurut Masnya harus diperhatikan pemerintah supaya tujuan menekankan membatasi adanya pengujaran kebencian ataupun berita bohong, gimana Mas? Saya setuju sih kalau misalkan satu akun, satu orang ya. Karena memang itu buat menghindari hal yang tidak diinginkan aja sih. Karena ya biar nggak ada provokasi lagi dan sebagainya sih menurut aku ya. Itu aja sih. Terima kasih atas waktunya. Ya Windy, kita sudah mendengar bagaimana tanggapan dari masyarakat mengenai adanya wacana pembatasan satu orang hanya untuk satu akun media sosial. Kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Kesia. Ini menarik sekali ya, bagaimana pernyataan dari warga menanggapi hal ini. Tapi sebelumnya kami ingin mendapatkan tanggapannya dari Bang Mardhani, menanggapi juga tadi data yang sudah dipaparkan oleh Drone Breed. Ini ada beberapa hal yang perlu saya catat atau garis bawahi, bahwa dari masyarakat sendiri ataupun netizen ini memiliki kekhawatiran pula. Bang Mardhani, bukan hanya DPR saja yang memiliki kekhawatiran ternyata. Ya, yang pertama, hatur nuhun Kang Nova, datanya sangat real time dan saya melihat justru bagus sekali ketika ini menjadi isu publik. Karena begini, ide satu orang satu akun belum jadi keputusan apapun. Itu teman Gerindra ngangkat, kemudian saya komen, saya bilang dalam rangka untuk memperkuat akuntabilitas ini bisa dipertimbangkan. Tetapi lagi-lagi garis bawahnya adalah tidak boleh ini membuat hak masyarakat berkumpul, berserikat, berpendapat, menyampaikan aspirasi terganggu. Tidak boleh, yang pertama. Yang kedua, adanya kekhawatiran dan ketakutan ini bisa dibenarkan. Tapi tadi teman kita yang wartawan Metro TV, saya yakin banyak masyarakat itu dewasa, rasional, mereka ingin sosial media itu menjadi sesuatu tempat di mana jadi tempat edukasi, jadi tempat literasi, jadi tempat sosialisasi, interaksi, internalisasi, yang itu kadang-kadang terganggu dengan 1-2 orang. Lagi-lagi kata kuncinya, tidak boleh ada pembatasan hak dari masyarakat, tetapi menjadi perbincangan bahwa ini harus kita kontrol sehat, karena beberapa negara sudah mulai membatasi penggunaan gadget di anak-anak sekolah.
Tentu beda ya anak sekolah dengan orang dewasa. Tetapi intinya adalah kita harus betul-betul bijak menjadikan sosial media sarana membangun bangsa, bukan sarana untuk merusak bangsa. Begitu. Baik, Bang Nova, kami ingin mengkonfirmasi sekali lagi, pihak-pihak yang menyebarkan fitnah ataupun disinformasi serta ujaran kebencian, apakah ini merupakan akun pribadi ataukah memang akun anonim? Kalau kita berkaca dari kejadian beberapa minggu belakangan, provokasi yang disampaikan itu memang agak berbeda. Provokasi disampaikan oleh akun-akun yang kita lihat latar belakangnya cukup berbeda nih dengan provokasi-provokasi sebelumnya. Kalau sebelumnya kebanyakan disampaikan oleh akun-akun yang katakanlah dilakukan bot gitu ya, dilakukan oleh buzzer dan sebagainya. Pada kemarin, pada 25 sampai awal September kemarin, ada keterlibatan akun-akun yang memang itu akun real, akun betul, akun orang betul. Tetapi perlu juga dipahami bahwa dalam konteks provokasinya ya, dalam kondisi batinnya pada waktu itu adalah mereka menyampaikan protes. Jadi ketika mengatakan atau menyematkan alamat seseorang gitu, harus bisa juga dipisahkan apakah ini karena ada upaya memprovokasi betul atau upaya untuk menyampaikan kegelisahannya, pernyataan bakar DPR gitu, itu apakah betul memang provokasi atau upaya untuk menyampaikan kegelisahannya? Karena kalau itu adalah provokasi, berarti dia harus dilakukan dengan cara yang terkoordinir, misalkan terencana, lalu juga menggunakan akun-akun tertentu yang kita bisa lihat pergerakannya di media sosial. Nah, dua hal ini terjadi pada 25 Agustus sampai September awal kemarin. Jadi memang tidak bisa dibohongi seperti itu ya. Tapi begini, balik lagi ke tadi, kalau memang konsentrasinya adalah untuk mengurangi narasi-narasi yang provokatif seperti itu, maka harus permasalahannya adalah pada moderasi konten. Moderasi konten ini ada dua yang bisa mendorong. Pertama, memang pemerintah bisa mendorong untuk melakukan moderasi konten ke platform media sosial. Yang kedua, platform media sosial juga bisa melakukan moderasi konten dengan lebih baik. Jadi itu bukan hal yang seharusnya ya memang agak menantang gitu, tapi itu bukan hal yang mustahil. Itu yang pertama. Lalu yang kedua tentang pembatasan, memang dilakukan oleh beberapa negara pembatasan tersebut. Tetapi konsekuensi dari pembatasan, kita belajar buka data 25 kemarin ya, ketika TikTok dilarang, ketika ada pelarangan live TikTok, justru peredaran misinformasi dan disinformasi di media sosial menjadi lebih besar, menjadi lebih luas. Kenapa? Karena publik tidak lagi mampu mengecek, memverifikasi data di lapangannya seperti apa. Jadi ketika ada provokasi sedikit, mereka langsung justru lebih tinggi interaksinya kayak gitu. Jadi kebutuhan untuk informasi yang faktual dan itu adalah bisa didapatkan kecepatannya lewat media sosial. Dan jangan lupa media sosial juga punya, saya kira teman-teman di media sosial itu punya kesadaran untuk segera menapis data-data atau provokasi-provokasi yang tidak baik gitu ya. Contohnya warga jaga warga gitu, atau jaga warga. Ketika ada provokasi SARA, media sosial langsung bilang jangan. Itu tidak betul. Artinya gitu. Memang sebenarnya netizen ini sudah cukup cerdas untuk memilah-milah. Ada beberapa hal yang saling menjaga di situ. Nah, Abah, kami ingin mengetahui pula apakah ada resiko dari gagasan yang telah diungkapkan oleh DPR? Nanti dijawab ya Abah. Usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi.